Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibus salihin. Paslu bermula ini yaitu suatu pasal bimujibil gusliyah tentang perkara yang mewajibkan mandi. Jadi ini perkara-perkara bagi kita wajib mandi. Pertama apa tuh? Walladzi yujibul gusla sitatu asya'a. Sitatu asya'a gitu ya. Dan bermula yang mewajibkan orang akan mandi itu 6 perkara. Jadi ada 6 perkara yang mentak menjadikan kita wajib mandi. Mandi sini bukan mandi ngilangin bau kata, mandi hadas, mandi junub. Itu apa sih yang disebut mandi? Wal guslu lugatan saya lanul ma'i ala syai'i mutlaqon. Jadi yang disebut yang dinamakan mandi ya mengaliri atau menjalani air atas sesuatu, itu namanya guslu. Guslu. Jadi maka ada di rukun ada di rukun wudu juga ada goslu, ada masku. Kalau goslu ngalir, bukan yang ngeratain, tapi masku mah sekadar kena doang usah. Nah kalau mandi mah nggak cukup tuh diratain. Kamu ada di YouTube tuh jangan diikutin tuh cara mandi dengan setengah kayu. Ini mau diusapin, ada ya? Ada di YouTube tuh yang jidatnya hitam, cuma diusap namanya. Itu diusap. Namanya goslu mah saya lanul ma'i, jalan air bitopihi dengan topiat air. Ya. Jadi bukan dirantai PT, tapi dibuat buyur lah. Bahasa PT mau dibuyur. Wasaan dan menurut syarama saya lanuhu ala jami'il badani biniyatin maksudnya mengaliri air atas seluruh badan tuh, dari ujung kaki ke ujung kepala, dari ujung kepala ke ujung kaki biniyatin maksudnya dengan niat khusus. Kalau nggak pakai niat nggak jadi, tetap ya setiap sesuatu pakai niat. Innamal a'malu hanya saja sempurnanya segala sesuatu itu biniat. Waladhi yujibul gusla sitatu asya'a. Dan bermula yang mewajibkan seorang akan mandi itu ada 6. Ya, salah satu minha tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Salah satu bermula yang 3 minha dari yang 6 tashtaraku itu tergabung ya, pihak padanya yang salah sah ar-rijal wanita. Jadi ada 3 perkara yang sama antara laki-laki dan perempuan. Wahia, dan bermula yang 3 itu tuh pertama iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat kami atau 2 kita, ya paham ya, bertemunya 2 alat kita, paham dah alat kita dah, udah pada tua sih. Wa yu'abbaru an hadal iltiqai, dan ditakbir nih atas yang dikatakan bertemunya dua hitan maksudnya apa? Bi ilaji, yaitu dengan duhul bukan bertemu nempel, bukan duhur hajin wadihin, orang yang hidup yang jelas, goyaba yang nyelam hasapata zakari akan pala telit.
Apa cerita? Helm. Minhu dari si orang, au qadroha atau sekadarnya hasapah, min maktubiha dari hasapah yang terpotong. Paham ya gitu. Jadi yang pertama itu ada 3 perkara yang sama ada di laki, ada di perempuan. Bertemunya 2 alat hitam, ya. Walau minasobiyi, walaupun dari anak kecil, wasobiyati dan anak kecil perempuan. Wajibu alaihima dan wajib atas anak kecil, anak perempuan yang tadi ketemu alat hitam, guslu mandi. Ba'da kamali bil buluk setelah balik. Walaupun anak kecil, walaupun anak banyak yang diberita ya, harus bilang ya. Itu tetap wajib mandi, tapi kan wajib mandi setelah balik. Tapi dia paham-pahaman. Ya. Di sini makan bahasanya mau sengaja ke, mau nggak sengaja, mau dipaksakan beda-beda tuh. Tetap mandi ya, tetap mandi keluarga orang tua. Gitu. Wal muradu bil khitana ini ya wa huwa ma'lufatul kulfah. Jadi yang disebut khitan di sini hasapa. Hasapa itu mana? Palanya dong, pala atau pala yang tempat orang sunat. Kuplah. Ini kan kalau di sunat tuh kan apa namanya? Kulpahnya itu kan ya gitu. Ya pokoknya ada batasnya dah. Ada yang nggak ada batasnya ada. Ya. Ini penting nih, penting. Ya. Jadi andai kata masuk tadi itu bidukul hasafa, maka wajib mandi. Wah, gitu ya. Pipanji pada panji. Jadi dia mau keluar atau kagak, yang penting dia masuk wajib mandi. Misalkan Pak RT ngatain baru majanda. Baru masuk para celik, ya, baru masuk para celik ke panji. Baru lupa ngepel. Minta tanda tangan. Iya, langsung ngetok itu. Ya kan mau ngapain aja keluar. Jam itu ganggu aja. Gitu kan. Jadi tetap wajib ya apalagi keluar. Gitu ya. Jadi patokannya para helm. Tetapi kalau para helm yang panjang mah tetap ukurannya panjang. Gitu. Ya misalkan paham nggak? Yang penting patokannya para helm. Ya apalagi semuanya teh. Ya. Kemudian wa yasirul adamiyu dan jadi tuh anak Adam al-mulaju yang dimasuki fihi junuban tuh yang tadi tuh gara-gara apa yang masuk ke panji jadi dibahasnya junub maka wajib mandi diilajin karena masuknya tadi mazukiru apa-apa yang sudah disebutkan tadi tuh. Amal mayit itu adapun mayit mah bagaimana kalau mayit itu misalkan Pak RT lagi deh namanya jandanya baru kawin meninggal belum seperti perawannya misalkan nikah lagi sama janda atau perawan meninggal perawannya belum seperti pakai akhirnya pas lagi dimandi di sini dicelupin aja tuh ya padahal tuh mayit tadi udah dimandi sama hamil ya balayu adu maka nggak usah diulang gosluhu oleh mandinya tadi sih mandi tapi artinya wajib mandi yang hidup mah tahu nggak sama kayak begini mayat nih habis dimandi kan diwuduin iya kecolek apa mahramnya batal nggak nih mayat wudhu lain nggak usah yang batal mah ya itu kalau mayat suruh dia wudhu lagi itu
biilaji dengan sebab duhul bihi tadi pada mayit wa amal sama dan bermula hunsa masih ingat kan hunsa panci yang punya dua alat kelamin. Ya. Kalau banci mah nih, fala gusla maka tidak wajib mandi alaihi atas hunsa bi ilahi hasafatihi dengan sebab masuknya hasafah wala bi ilahi bi kubulihi atau dimasukkan kubulnya oleh hasafah. Paham kan? Kan kalau panci mah kan ada dua kami, ada para celik, ada panci. Kalau cuma satu doang yang dimasuk, misalnya pancinya masuk, dimasuki, tapi para celiknya nggak masuk tuh, ya nggak wajib kan? Tetapi walau ijtama'a, tetapi kalau kumpul ilaju hasafatihi, ya masuknya hasafah bi ghairihi wa ilaju ghairihi bi kubulihi wajib itu. Tetapi kalau dua-duanya digunain maka baru wajib mandi. Kalau satu doang hanya sunat. Khusus unsa. Ini masalah ya. Ya ulama kan nulis begini pasti ada. Buktinya kan ada di buku tidak ada. Tapi juga min. Jadi intinya bertemunya dua kita masuk ya. Hasapanya ke mandi maka udah wajib mandi wala farqa bil muluji dan gak ada perbedaan antara masuk baina ayakul adamiyah mau dia apa namanya manusia walau ghairu mumayyizin sekalipun belum mumayyiz anak kecil ya au bahimatin atau hewan tetap wajib mandi. Mana teh lagi gila janda adanya kambing doang bang Idul Adha kambing dilatih nggak ada orang jaga ini jadi dia masukin tuh kepala celiknya ya kambingnya wajib mandi nggak? Kita ada kambing mah yang kayak main tadi yang wajib siapa? Ya tehnya. Atau juga misalkan dia masukin hasapanya ke tubuhnya sendiri ya kali sepanjang banget ya maka juga wajib mau lewat depan atau belakang misalkan sama bini ya misalkan ya nauzubillah ya itu lewat belakang tetap wajib paham ya itu yang pertama apaan ya gitu. Jadi itu satu yang ada di antara tiga tadi yang mewajibkan orang mandi. Ada juga nih. Ya, angetin dulu sampai ngeluarin loh. Siapa namanya? Dik, keluarin tulang. Yang kedua, wa minal mustariki dan dari yang tadi tergabung mustarik antara rijal wanita inzalu keluar air surujul mani artinya keluar mani min syaksin dari seseorang bigoiri ilajin dengan tanpa duhul ya ada nggak orang keluar mani nggak duhul ada mimpi basah atau ngiler ngejanda wa in qala waliyo sekalipun dikit kaki trotin seperti apa namanya cengeng teh tetap wajib mandi walau kanat ala laulidami walaupun keadaan tadinya tuh si mani seperti warna darah ada nggak? Ada ya. Kalau warna darah tetap wajib mandi. Kenapa itu? Gitu.
Ya, tadi min sa'sin bi ghairi rajin tanpa dengan duhul wain kolak sekalipun dikit tuh maninya kaki rotin karena dalam dami walau kadal kharijun bi jimai ataupun keadaan keluar maninya itu dengan sebab jima, apalagi udah sama masuk ya cuma wajib lah al ghairi atau selain jima fi yakzotin pada keadaan sadar ke au naumin atau pada tidur bangun-bangun karena mimpi juga belum janda ya teh bahasa ya teh boleh ya oh bedah al-ghariha bisa khawatir dengan syahwat al-ghariha atau dengan enggak syahwat gitu. Tetapi Pak yang dikatakan keluar mani itu salah satu ciri keluar mani yaitu muncrat dan enak. Ya, kalau baca dengan bigori syahwat enaknya di mana ya? Mungkin enaknya di mimpi kali ya. Kalau orang tidur, benar nggak? Ciri-ciri mani pertama keluarnya muncrat. Kalau nggak muncrat bukan mani. Ya bisa wadi itu kan. Kemudian kalau warna ke putih ke kuningan ada terjebak ini. Dan yang terakhir ciri-ciri keluar mani itu dengan rasa enak. Paham nggak? Nggak mungkin orang keluar mani nggak rasa enak. Itu ya. Nah kalau bisa khawatir awgoriha maksudnya mah di dalam mimpi kan tidak enak ya. Dia nggak sadar. Bintorikihil muqtadi dari jalan yang umum al-ghari atau yang nggak selain umum kainin kasuro seperti contoh ya seperti pecah solbuhu oleh tulang rusuknya orang fakhoroja maniyu maka keluar mani maka tetap wajib mandi. Ini orang RT naik motor misalkan ya terus kesandung batu jatuh tulangnya ada yang pecah keluar mani di tulangnya bukan susu bukan mani kan beda bau juga rasanya juga beda maka tetap wajib mandi. Contoh mana Nabiullah Yusuf saat digoda kan Nabi Yusuf kan waktu diangkat jadi menteri ya kemudian Nabi Yusuf kan tuh didemenin saking gantengnya kayak saking gantengnya iya apa Siti Zulaikha ya kemudian saat Nabi Yusuf itu kan begini itu dia teh dalam kitab Pak diceritain bahwa itu Siti Zulaikha udah telanjang bulan iya di kamar nih coba dah kalau ente jadi Nabi Yusuf Siti Zulaikha kan permaisuri perawatannya cakep wah bukan main putihnya dah sudah kayak hampir bidadari kali itu telanjang bulat di depan Nabi Yusuf sedang tetap ya bagian itu aja. Tetapi saat syahwat yang muncak Nabi Yusuf itu datang bapaknya siapa? Nabi Ayub ditepuk tangannya tuh Nabi Yusuf keluar itu dari dirinya maka itu dijadi syarat ulama bahwa keluar walaupun di luar dari tempat biasanya maka tetap wajib. Jadi pas Nabi Yusuf udah pengen banget ditebak tuh diingetin amaruh bapaknya Nabi Ayub. Ingat dengan cara orang ini kan bicara kisah Nabi dan ada itu fakta ya. Maka dari situ diambil isbat walaupun keluar di luar kebiasaannya mana dari celik warna bisa dari dengkul luber misalnya atau dari pala atau sebagainya tulang keluar mani maka tetap wajib paham ya itu ditepok keluar dari jerinya ya gitu kan mani wallah alam soal mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.